Perkenalkan, saya Tamara Koitore. Saya akan menjelaskan mengenai proyek modul 2 saya di Purwadika, yaitu mengenai data analisis US Airline Passenger Satisfaction, yaitu analisis kepuasan penumpang maskapai US. Untuk pertama, saya akan menjelaskan untuk outline-nya terlebih dahulu, yaitu ada pengantar, analisa data, dan penutup, di mana untuk pengantar ada latar belakang dan rumusan masalah, untuk analisa data ada kepuasan penumpang dan faktor kepuasan penumpang, lalu untuk penutup ada kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya berikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengantarnya, yaitu latar belakang, di mana ada suatu maskapai penerbangan Amerika Serikat yang ingin melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan, yaitu untuk memenuhi harapan penumpang. Tidak diragukan lagi bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh besar terhadap suatu bisnis secara finansial maupun non-finansial. Adapun rumusan masalahnya di sini yaitu yang pertama, apakah penumpang merasa puas dengan layanan yang diberikan? Yang kedua adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan penumpang? Yang ketiga, ada apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Setelah itu dilakukan analisa data, tetapi sebelum masuk ke analisa data, saya melakukan data preparation, yaitu mencakup data understanding dan data cleaning. Di mana data understanding kita memahami dulu dataset yang diberikan. Dataset ini ada data penumpang dan riwayat penerbangan, serta ada nilai rating terhadap aspek pelayanan dan apabila penumpang sudah puas atau belum. Nilai rating ini diberi dari nilai 1 sampai 5 dan nilai 0 dianggap tidak menjawab. Setelah itu kita melakukan data cleaning, di mana kita mengecek adanya data duplikat, melihat format data, mengecek apabila ada missing value dan menghandle-nya, lalu memahami outlier. Setelah data berhasil dibersihkan, dilanjutkan ke analisa data. Setelah itu masuk ke data analisa, di mana kita menganalisa hal-hal yang menjawab dari rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apakah penumpang sudah puas, dan yang kedua apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan penumpang. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu segmentasi dan rating secara general. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas kepuasan penumpang, di mana untuk kepuasan penumpang ini merupakan nilai untuk menentukan seberapa baik pelayanan yang memenuhi harapan penumpang. Dapat dilihat pada pie chart dan pada bar graph di sini bahwa orang cenderung netral atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh US Airline. Setelah itu apa sih next step yang harus dilakukan? Yaitu kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan agar mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan perbaikan. Setelah itu kita akan lanjut ke analisa berikutnya, yaitu faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah faktor sesuai segmentasi, di mana di sini dibagi menjadi gender, tipe customer, tipe travel, usia, kelas, dan jarak penerbangan. Digunakan untuk mengetahui aspek mana saja yang mempengaruhi kepuasan berdasarkan segmentasi, di mana hal yang pertama kita lakukan adalah mengsegmentasi berdasarkan gender. Berikut kepuasan berdasarkan gender. Dapat dilihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki proporsi yang cukup mirip, yaitu 56% dan 57% netral atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Setelah itu dapat dilihat di sini untuk masing-masing aspek bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga sulit untuk menentukan aspek mana yang mempengaruhi kepuasan penumpang. Lalu kita akan membahas mengenai tipe customer, di mana ada loyal customer dan disloyal customer. Di sini ditunjukkan bahwa dua-duanya cenderung netral dan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu juga menunjukkan bahwa loyal customer lebih banyak proporsinya, yang menunjukkan banyaknya penumpang lama dibandingkan penumpang baru. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan baru-baru ini cukup buruk. Selanjutnya dilakukan segmentasi untuk usia. Di sini dapat dilihat kepuasan berdasarkan usia penumpang. Dari umur 20 sampai 40 tahun cenderung tidak puas dan netral terhadap pelayanan yang diberikan. Dan untuk umur 40 sampai 60 cenderung puas terhadap pelayanan. Selain itu saya kategorikan berdasarkan umur yang ditentukan oleh Bappenas, di mana di bawah 15 tahun merupakan kelompok usia anak-anak, 15 sampai 24 kelompok usia muda, 25 sampai 34 kelompok usia pekerja awal, dan sebagainya. Setelah itu didapat proporsi sebagai berikut, di mana untuk market paling tinggi adalah pekerja awal, prapensiun, dan parubaya. Tetapi dapat dilihat untuk prapensiun dan parubaya serta pensiun cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan. Di sini dapat dilihat bahwa pekerja awal dan usia muda cenderung netral dan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk usia lanjut dan anak-anak memiliki proporsi yang cukup kecil, jadi kita akan melakukan analisa lebih lanjut hanya untuk pekerja awal dan usia muda. Setelah itu kita ingin menganalisa kenapa usia muda dan pekerja awal tidak terlalu puas dengan pelayanan yang diberikan, yaitu dengan melihat aspek-aspek apa saja yang mereka nilai rendah. Di sini dapat kita lihat berdasarkan kepuasannya. Misalnya di sini untuk ketepatan waktu berangkat, di sini ada nilai
4 yang diberikan tinggi, tetapi untuk tidak puasnya cukup tinggi, sehingga nilai ini tidak terlalu valid untuk digunakan. Selanjutnya, untuk nilai-nilai yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana yang dinilai adalah 2 dan 3 dan mereka tidak terlalu puas terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk aspek-aspeknya, yang dinilai rendah dan dominan tidak puas antara lain ada wifi, online booking, dan lokasi gate. Selain itu, untuk aspek yang dapat diimprove adalah online boarding. Setelah itu dilakukan segmentasi berdasarkan tipe travel, di mana ada 2, yaitu bisnis dan personal. Dapat dilihat bahwa bisnis travel cenderung puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dan untuk personal travel, untuk netral dan tidak puasnya cukup tinggi, yaitu hampir 90%. Di sini akan dianalisa lebih lanjut kenapa personal tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan aspek-aspek. Setelah dilakukan uji seperti sebelumnya, yaitu melihat aspek mana saja yang mempengaruhi, dapat dilihat bahwa untuk tipe personal, aspek yang dominan tidak puas adalah wifi, online booking, lokasi gate, dan online boarding. Dan untuk aspek yang dapat diimprove antara lain makan dan minum, hiburan, dan kenyamanan kursi. Lalu tipe travel akan dianalisa lebih lanjut berdasarkan kelasnya. Di sini dapat dilihat bahwa bisnis travel menggunakan kelas bisnis lebih banyak dibandingkan kelas ekonomi. Selain itu juga puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dan untuk personal travel lebih banyak menggunakan kelas ekonomi dan sangat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk pengguna bisnis travel dengan kelas ekonomi juga ternyata sangat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata kelas ekonomi merupakan pengaruh yang cukup tinggi terhadap kepuasan penumpang. Selanjutnya akan dianalisa berdasarkan jarak penerbangannya. Berikut distribusi jaraknya, dapat dilihat bahwa orang yang menggunakan penerbangan dengan jarak di atas 1.500 miles itu cenderung lebih puas. Di sini saya bagi lagi berdasarkan kelasnya untuk memastikan bahwa ternyata kelasnya yang mempengaruhi. Ternyata setelah dibagi dapat ditunjukkan di sini bahwa yang menggunakan kelas ekonomi memang dissatisfied dan mereka di bawah 1.500 miles. Dan juga dapat dilihat bahwa untuk yang di atas 1.500 miles cenderung menggunakan kelas bisnis dan cukup puas. Setelah kita analisa faktor sesuai segmentasinya, dapat kita ketahui bahwa hal yang paling mempengaruhi kepuasan penumpang yaitu usia dan kelas yang digunakan, di mana usianya yaitu usia muda dan pekerja awal, dan untuk kelasnya yaitu kelas ekonomi. Setelah itu, kita akan analisa rating secara general. Dari sini kita lihat rating secara keseluruhan yang dianalisa terhadap kepuasan penumpang. Di sini untuk rating seperti kenyamanan kursi, hiburan, service in flight, dan online boarding cenderung tinggi, di mana berbanding terbalik dengan yang kita analisa sesuai segmentasi sebelumnya. Dapat dilihat bahwa penilai tinggi ini adalah dari kelas bisnis. Setelah itu kita akan lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan yang bisa saya berikan, yang pertama adalah penumpang maskapai penerbangan AS cenderung netral atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan dengan persentase 56,7%. Proporsi disloyal customer menilai netral dan tidak puas cukup signifikan, yaitu 76,3%. Dapat diartikan bahwa pelayanan baru-baru ini kurang sesuai dengan harapan penumpang. Untuk kelompok usia muda dan pekerja awal cenderung mengisi netral atau tidak puas, dan kelompok tersebut termasuk kelompok yang mendominasi pasar penumpang. Persentase penumpang netral atau tidak puas yang menggunakan kelas ekonomi sangat tinggi, yaitu sebesar 89,4%. Dapat diketahui bahwa untuk faktor-faktornya adalah sebagai berikut, dipengaruhi oleh umur, tipe travel, dan kelas. Secara keseluruhan, segmen tersebut menilai rendah aspek berikut. Yang pertama ada wifi, lalu kemudahan booking secara online, lalu lokasi gerbang, dan boarding secara online. Ada juga hal yang cukup tapi dapat ditingkatkan, yaitu minuman dan makanan, hiburan dalam penerbangan, dan kenyamanan kursi. Setelah mengetahui hal ini, saya dapat memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama untuk mengganti wifi dalam penerbangan dengan kualitas yang lebih baik mengingat tingginya demand penggunaan wifi saat travel. Terus untuk kemudahan booking online dan boarding online, dapat dibuat aplikasi dengan fitur yang lebih mengikuti zaman atau up to date sehingga lebih mudah dimengerti. Lalu untuk lokasi gate dapat disesuaikan agar tidak jauh dari pesawat sehingga penumpang tidak mudah lelah saat boarding. Selain itu juga kita bisa mengacu pada servis di kelas bisnis yang dinilai baik seperti meningkatkan kenyamanan kursi, makanan dan minuman, dan hiburan dalam pesawat pada kelas ekonomi. Mengingat pengguna kelas ekonomi mendominasi pasar dan tidak puas terhadap pelayanan yang sekarang. Dan untuk strategi marketingnya dapat menggunakan kelompok usia muda dan pekerja awal sebagai target pasar untuk mencari lead customer baru dan mengconvert disloyal customer menjadi loyal customer. Sekian rekomendasi yang dapat saya berikan berdasarkan dengan data analisis yang sudah dibuat. Semoga dapat meningkatkan kualitas pelayanan US Airlines. Terima kasih.